Apakah tidak terlalu ekstrim ketika KPK dibubarkan dan membuat sebuah lembaga baru anti korupsi? Apakah semua pejabat di dalamnya harus dipecat karena memang ini sudah sangat mengecewakan? Bagaimana bisa seorang yang tersangka tapi tidak ditahan oleh KPK? Kembali lagi bersama kami Kajian On Daily, dan kali ini kita akan sedikit berdiskusi terkait KPK yang tidak menahan Hasto. Namun saya mengingatkan untuk Anda semua, yang paling penting adalah Anda menyimak hingga tuntas, baru kita berdiskusi di kolom komentar, karena bagaimanapun isu ini adalah isu yang sangat sensitif. Ya, rekan-rekan, bagaimana nih pendapat Anda terkait KPK yang enggan menahan Hasto padahal statusnya sudah tersangka? Jika saya membaca komentar rekan-rekan di kolom komentar kami dan media sosial lainnya, kita melihat bagaimana kekecewaan dari rekan-rekan terkait tidak ditahannya Hasto Kristianto. Namun kembali, ini adalah sebuah keputusan dari KPK dan kita sebagai warga sipil yang memang tidak memiliki kekuatan hukum apapun, hanya memiliki kebebasan berpendapat, kita hanya mengkritik atau mengkritisi saja. Lalu bagaimana sih perjalanannya ini Hasto kok sampai tidak bisa ditahan? Bahkan ada yang menyebutkan bahwa salah satu media partner kami mengatakan bahwa KPK harus dipecat semua pejabat dari KPK tersebut karena terintimidasi oleh partai. Bagaimana nih kelanjutannya? Langsung kita bahas bersama. Sebelumnya rekan-rekan mencuat kabar bahwa Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka adalah pesanan politik dari segelintir pihak. Namun ternyata dari pesanan politik tersebut belum ada bukti yang menyatakan hal itu benar, namun KPK sudah terlebih dahulu membeberkan bukti bahwasanya Hasto Kristianto berperan aktif dalam sejumlah kasus pelanggaran. Sehingga surat perintah penyidikannya pun ada dua, artinya memang ada dua pasal yang dilanggar atau ada dua peraturan yang memang Hasto langgar dan Hasto lawan. Ini artinya memang Sekjen PDI Perjuangan ini salah secara hukum. Namun banyak rekan-rekan yang mempertanyakan kembali kenapa kok ini tidak bisa ditahan. Baik, kita bahas dari awal. Komisi Pemberantasan Korupsi melontarkan ancaman balik untuk menggunakan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Tipikor kepada seluruh pihak yang mencoba menghalangi penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Artinya memang sudah ada desas-desus bahwa KPK kena intervensi dari PDI Perjuangan atau KPK ada lobi-lobi politik, karena memang dituliskan di beberapa media Hasto dilepaskan, lobi politik tetap berjalan. Tentunya ini melahirkan sebuah spekulasi publik bahwasanya Hasto terindikasi memang bersalah dan harusnya ditahan, namun ada beberapa intrik sehingga menyebabkan Hasto dipulangkan kembali. Kemudian hal tersebut disampaikan oleh KPK adanya sejumlah kader atau simpatisan PDI Perjuangan yang berpotensi cawe-cawe dalam proses penyidikan Hasto. Bagi yang belum tahu, cawe-cawe itu ikut campur ya. Mulai dari proses penggeledahan rumah hingga pemeriksaan di KPK. Baik, sebelumnya kan rumah Hasto sudah digeledah terlebih dahulu dan kabarnya KPK menemukan sebuah bukti baru. Namun kita menantikan bahwa integritas dari KPK untuk berani menahan Hasto, karena ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, biasanya status tersangka itu langsung diikuti dengan penahanan. Nah, KPK menjerat Hasto dalam dua kasus korupsi, yaitu penyuapan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Siapapun yang bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalangi prosesnya. Karena bila memang ada upaya intervensi, jadi memang pihak yang mengintervensi tersebut bakal dikenakan pasal 21 yang memang ini bisa dikaitkan juga dengan tindak pidana. Dan memang hingga saat ini penyidik memang belum melaporkan adanya upaya perintangan proses penggeledahan atau penyitaan dari rumah Hasto. Namun tentu saja KPK menekankan semua pihak untuk kooperatif dalam setiap proses hukum yang ada. Baik, kita kembali kepada pembahasan, apakah perlu memang perombakan besar-besaran di internal KPK? Dan memang ketika saya membaca, banyak pihak yang tidak setuju dengan sikap KPK untuk melepaskan Hasto. Karena memang untuk melakukan dan memudahkan penyidikan harusnya dilakukanlah sebuah proses penahanan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kasus yang tengah ditangani tidak
berkeliaran dan tidak berulur-ulur waktunya. Jadi bisa diselesaikan secara efisien. Memang ada beberapa jangka waktu untuk penahanan. Jadi selama jangka waktu tersebut, penyidik bisa memaksimalkan waktu itu untuk terus memproses dan mewawancari Hasto. Siapa tahu ada bukti dan ada keterlibatan dan tersangka-tersangka baru dari kasus tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana pendapat Anda terkait KPK, apakah memang harus dirombak atau bahkan harus bubar sekalian jika memang terintimidasi oleh beberapa pihak, apalagi terintimidasi oleh tunggangan-tunggangan dan nafsu-nafsu politik. Kita tidak tahu apa yang terjadi, namun kita menantikan pendapat rekan-rekan sekalian, apakah memang harus dilakukan upaya tegas, khususnya dari Presiden, atau dilakukan dukungan-dukungan lain secara hukum, karena memang mau tak mau kita harus mendukung KPK untuk mengungkap kasus tersebut. Dan silahkan tuangkan komentar Anda di kolom komentar kami.